Sungguh indah, sungguh besar kasih-Nya, sungguh luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau Maha Pengasih, Kau penyayang. Sebab hatiku memuji-Mu, sebab itu aku memuji-Mu, sebab itu ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar dan mulia, sungguh besar Tuhan, Engkau besar. Tiada hari tanpa Tuhan, tiada hari tanpa Tuhan, tiada waktu tanpa Tuhan. Hanyalah Tuhan, penjaga dan penyayang. Hanyalah Tuhan, pelindung yang sejati. Percayalah, percayalah, percayalah hatimu padanya. Percayalah, Dia sangat mengasihi. Percayalah, Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang teramat baik. Sungguh besar kasih sayang-Nya. Datanglah di hadirat-Nya, datanglah di bait suci-Nya. Marilah, 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 marilah. Jangan takut, jangan gelisah hatimu, sebab Tuhan kuasa, Tuhan beri kebenaran. Oh, mari tinggalkan kejahatan, tinggalkan kejahatan. Mari cari Tuhan, carilah Tuhan. Dia sumber hidup kita, Dia sumber kemenangan, Dia sumber kekuatan. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami bersorak. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rasakan kasih-Mu Bapa. Sungguh kami rasakan Engkau begitu dekat kepada setiap kami. Kami merasakan pagi hari ini ada pelukan yang hangat dari kita, ada kasih mesra dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada waktu tanpa Tuhan, tiada hari tanpa-Mu ya Bapa. Engkau segalanya lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati ini ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami supaya kerajaan-Mu ditegakkan di bumi ya Tuhan. Oh ya terpuji Roh Kudus, terpuji
Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Oleh karena janjimu kami ada di tempat ini Bapa. Oleh karena perkataan firman-Mu kami ada, Bapa, sebentar kami akan bersorak dan bersuka cita. Kiranya lewat sukacita kami ada kebahagiaan yang berlimpah-limpah, ada sukacita dari surga turun ke tempat ini ya Bapa. Sehingga lewat sukacita kami, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang berbeban berat Tuhan Engkau yang tolong. Terima kasih Bapa yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersorak dan bersuka cita. Kita umat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Mari kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita yang cinta Tuhan, mari angkat pujian ini sungguh-sungguh. Sebab cinta Tuhan bukan cinta yang biasa-biasa. Cinta Tuhan, cinta yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita juga harus cinta Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, pada dalam, pada dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, pada dalam, pada dalam lagi. Sekali lagi, ku jatuh cinta pada dalam, pada dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, pada dalam, pada dalam lagi. Yesus, Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Sekali lagi, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Dia Raja kita, amin. Hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujian kita, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kekasihku. Sama-sama katakan Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena ku padaku kau tebus dosa dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Kau angkat lalu pujian, tinggikan namamu dengan kedam, kau puji dengan kecapi. Ku menyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi katakan ku jatuh cinta
jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi, tambah dan dalam lagi, tambah dalam lagi. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Masih kuat memuji Tuhan? Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Percaya akan hal itu? Oleh sebab itu lebih sungguh lagi, katakan dari pulau dan benua. Amin. Haleluya. Kita menyongsong Natal di mana Tuhan Yesus akan lahir. Biarlah lahir di hati kita. Sama-sama angkat pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi anak Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. Mari silakan duduk di hadirat Tuhan, saudara. Makasih Bapak. Terima kasih. Tiba saja kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang telah kami terima dari Tuhan. Dan biarlah sukacita ini menjadi penghiburan, kekuatan, perlindungan bagi kami di sepanjang minggu yang akan datang ini Bapak.
Sampai minggu depan kami berkumpul kembali di tempat ini, sehingga semakin hari sukacita kami semakin bertambah, bertambah dan bertambah ya Tuhan. Dan cinta kami kepada Yesus semakin dalam. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan yang memberi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan sukacita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan dengan iman, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat suara, katakan ya Allah, ya Allah, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, ya, mari saya makin berdiri bersama-sama. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu hadirat-Mu mengubah hidup kami. Kami rindu kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Tuhan, mari sama-sama kita mendoakan gereja, hamba-hamba Tuhan yang telah mendahului kita, mereka yang mengalami aniaya di Sulawesi, Pulau Palu. Kita doakan biarlah para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita sepakat minta sama Tuhan biar mereka bisa ditangkap Tuhan seperti Paulus. Mereka jadi misionaris, bisa menjadi pendeta. Dan doakan Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang dibakar di Palu, juga hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Kuatkan mereka. Kami berdoa kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kami sehati. Biarlah mereka Engkau tarik hati, jiwa dan pikirannya,
menjadi pengikut Kristus, murid Kristus, menjadi misionaris, untuk tangkap mereka menjadi pendeta di dalam nama Yesus, untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia dan mengenal Tuhan yang benar, tidak mengikut setan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ayo melanjutkan firman Tuhan. Berkati kami oleh firman-Mu hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Salam Bapak Ibu, siapapun saudara yang melihat, yang mendengar di YouTube channel Indosantoso TV, juga yang hadir di tempat ini. Jalan, saya berdoa semoga saudara terus bertumbuh, iman saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya mau sampaikan 5 langkah untuk mendapatkan berkat, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kuasa, dan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada 5 apa tadi? 5 berkat, ya. 5 untuk mendapatkan berkat, 5 langkah untuk mendapatkan kekuatan, 5 langkah untuk mendapatkan kuasa, 5 langkah untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tentunya kalau kita bicara berkat, kita setuju. Kalau kita berbicara kekuatan, kita sepakat. Kalau kita mendapatkan kuasa, kita senang dapat kuasa, jabatan. Kita mendapatkan kemuliaan, apalagi kita dimuliakan, dipersilahkan. Contohnya dipersilahkan yang mulia duduk di depan. Nah, kira-kira kita dimuliakan oleh Tuhan. Nah, apa itu 5 langkah itu? Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan satu persatu. Yang pertama adalah kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5. Sudah ketemu? 1 Tesalonika 5 ayat 27. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 27. 1, 2, 3. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, ya. Kepadamu ini titik 2, kepada, bisa kepada Pak Nora, Pak Yanto, Ibu Sinaga, saya, kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Ya, tentunya setiap kita punya saudara. Saudara satu ayah, satu ibu, saudara satu kakak, saudara sekandung, juga saudara apa? Saudara seiman. Betul ya? Ada saudara satu kampung, ya, makin besar. Terus kalau kita merantau ke Singapura atau ke Malaysia, jadi saudara satu Indonesia. Jadi kalau kita pergi ke Amerika, ketemu orang Indonesia walaupun nggak kenal, kita anggap itu saudara karena satu bangsa Indonesia, karena di perantauan jauh. Nah, mari yang pertama untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kemuliaan, kita harus membaca. Katakan membaca. Membaca. Iya, kita harus membaca. Paulus menulis surat kepada Timotius di jemaat Tesalonika. Ya. Contohnya mungkin Pak Nora menulis surat kepada jemaat Asabri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kamu tidak boleh lemah, kamu tidak boleh luntur. Ya. Kamu harus setia, kira-kira seperti itu. Tak apa tulisannya yang ditulis Paulus. Tentunya yang ditulis Paulus itu adalah surat Tesalonika 1 sampai surat Tesalonika 2. Nah, itu yang harus dibaca oleh jemaat-jemaat di Tesalonika atau Timotius sebagai muridnya.
Dan banyak lagi murid-murid si Paulus ini, banyak. Dia adalah gembala kul yang sukses, dia adalah gembala rayon yang sukses, dia adalah pendeta yang sukses waktu itu, Paulus, ya. Karena banyak yang dimenangkan, ya. Nah, Paulus menghimbau untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Mau nggak mau harus membaca, orang, ya. Apa yang dibaca? Kalau engkau membaca koran, ya engkau dapat berita tentang apa yang ditulis di koran itu. Tetapi kalau engkau membaca Alkitab, di situ sumber berkat, di situ sumber kuasa, di situ sumber apalagi kekuatan, di situ sumber apalagi mujizat, di situ sumber apalagi kemuliaan. Nah, saya bangga dengan anak saya Enji, ya. Dia bilang, Enji kamu harus baca Alkitab loh. Papa ini, aku sama Papa rajin aku, ya. Aku setiap jam 4 pagi baca Alkitab, kata anak saya Enji, ya. Kalau saya subuh-subuh, saya menyembah Tuhan berbahasa roh, memuji Tuhan. Kadang saya lepkan ke FB, saya mau lihat jam 4 pagi siapa yang sudah bangun, gitu kan. Rupanya saya lepkan ke FB, saya menyembah Tuhan. Sudah banyak juga ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu yang sudah bangun. Mereka nonton, ya, mereka nonton saya waktu jam 4 pagi itu saya lagi, ya. Saya mau cek siapa yang sudah bangun. Nah, saudara, di sini Paulus, kamu itu loh kalau mau berkat baca kitab suci, kira-kira seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, selain kita membaca, ya, kita lihat di dalam Mazmur 1. Mazmur 1. Yuk kita buka Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 2. Sudah ketemu? Mazmur 1 ayat 2 yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan apa? Yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Jadi langkah kedua, tadi kan 5 langkah, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah yang kedua dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 2, merenungkan, katakan merenungkan. Coba renungkan, ya, contohnya kejadian di Palu, gereja dibakar, rumah jemaat 6 rumah dibakar, ya, 4 orang dipenggal, kan gitu kan. Nah, coba saya merenungkan, kembali sampai nggak bisa tidur. Saya merenungkan kenapa dia sampai berbuat demikian. Nah, jadi di Alkitab itu tertulis, mereka seolah-olah membela Tuhannya, ya, padahal mereka tidak mengenal Tuhan. Kalau orang itu mengenal Tuhan, Tuhan mengajarkan yaitu mengasihi, Tuhan mengajarkan mencintai, Tuhan mengajarkan mengampuni, Tuhan mengajarkan kesatuan, Tuhan mengajarkan menghargai perbedaan. Itu ajaran dari Tuhan. Tapi karena orang itu mengenal setan, jadi setan adalah di dalam Yohanes 10 ayat 10 yang B itu, dia itu mencuri, dia itu menipu, dia itu membunuh, dia itu membinasakan. Jadi orang itu melakukan ajaran setan, karena ajaran setan adalah menipu, membunuh, mencuri, dan membinasakan. Kalau orang mengenal Tuhan, dia tidak sanggup melakukan demikian, karena dia mengenal Tuhan. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, dia bisa mendoakan penjahat. Orang yang mengenal Tuhan, dia bisa mengasihi penjahat. Orang yang mengenal Tuhan, dia bisa mencintai penjahat. Orang yang mengenal Tuhan, dia bisa mendekati penjahat, bisa memberkati penjahat, bisa mendoakan penjahat, bisa mengajar penjahat. Kenapa? Dia punya visi seperti Tuhan Yesus.
ya, dia turun dari surga, ya, dijahati oleh orang-orang banyak, ya, dan Tuhan Yesus tidak ada satupun yang dia benci. Tidak ada satupun yang dibenci Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus dianiaya, dibunuh, dan disalibkan. Tidak ada satupun yang sakit hati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak sakit hati walaupun mereka sakit hati sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan demikian. Nah, jadi kalau kita langkah kedua untuk mendapatkan berkat, langkah kedua untuk mendapatkan kekuatan, langkah kedua untuk mendapatkan apalagi kuasa, langkah kedua untuk mendapatkan kemuliaan, yaitu apa? Merenungkan. Katakan merenungkan. Contohnya ketika engkau merenungkan satu ayat saja, diambil dari mana saja terserah, mau dari Kejadian atau Wahyu, itu semuanya ada kuasanya. Satu ayat saja di dalam Kisah 1 ayat 8. Ketika kamu, apa saudara? Ya, turun Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menerima berkat, kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima mujizat. Engkau renungkan siang dan malam. Betulkah itu? Aku mau Tuhan. Aku mau mengalami Tuhan. Aku rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan. Mulai dari kakiku, tanganku, bicaraku, doaku, aku mau Tuhan. Ketika aku terus merenungkan, ada kerinduan yang berat, ada keinginan yang berat. Engkau meminta sama Tuhan maka akan diberi, dan Tuhan akan memberi. Itu salah satu contoh kita merenungkan. Tetapi ketika kita merenungkan apa? Merenungkan yang negatif. Aku mau hutang, aku mau menipu orang itu, ya, biar saja. Aku mau tipu KTP-nya, kakaknya, ya. Aku mau ambil uang di bank. Setelah cair 200 juta, aku akan meninggalkan rumah ini. Aku akan pergi pindah ke kota lain, biar kapok itu orang bank itu. Dan saudara, ketika aku merenungkan, engkau melakukannya dan jadi. Kenapa? Karena kuasa merenungkan itu juga dahsyat. Jadi renungkanlah firman Tuhan, amin. Renungkanlah yang baik, maka kau akan melakukan yang baik. Ya. Kenapa orang itu sampai membakar gereja dan memenggal, membakar rumah jemaat? Karena apa? Dia sudah merenungkan yang jahat. Dia tidak mengenal Tuhan, tapi dia mengenal setan. Karena Tuhan tidak mengajarkan demikian, tapi setan mengajarkan demikian. Dan kita sepakat berdoa supaya orang-orang seperti itu jadi pendeta dan mereka punya penginjilan yang dahsyat. Katakan amin. Ya. Oke, yang pertama tadi apa? Membaca, yang kedua merenungkan, yang ketiga, langkah yang ketiga untuk mendapatkan berkat, kekuatan dan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kita baca di dalam Roma 10 ayat 16. Yuk, kita buka Roma 10 ayat 16. Sudah ketemu? Kita baca Roma 10 ayat 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara, di dalam Matius, ya, orang yang percaya dan dibaptis dia akan mendapatkan kuasa. Di dalam Lukas demikian juga, di dalam Markus demikian juga. Karena apa? Imanmu yang menyelamatmu, kepercayaanmu yang menghasilkan berkat. Dengan dirimu aja nggak percaya, apalagi orang lain. Nah, saya mempertahankan saya adalah ganteng. Karena kalau saya nggak mempertahankan saya ganteng, orang lain tidak percaya saya ganteng. Gitu, ya. Ngerti maksudnya? Walaupun saya jelek, aku harus percaya. Karena saya punya prinsip. Ayo beradu, berdebat boleh, beradu boleh, bahwa saya pertahankan saya ganteng. Saudara cari yang mendukung ganteng itu apa? Gitu. Saudara baca sini, baca sini.
sana, saudara lihat YouTube sini, lihat YouTube sana, saudara tanya sama orang pintar ini, orang pintar sana, sehingga saudara menguasai materi. Oh, ganteng itu ini. Nah, gitu. Saudara, jadi kita harus percaya kepada Tuhan kita yang kita sembah. Kita harus percaya kepada firman-Nya. Kita harus percaya kepada kebangkitannya. Kita harus percaya kepada kuasa kelahirannya. Kita harus percaya Tuhan menyertai kita. Kita harus percaya tanganmu melahirkan mujizat. Engkau harus percaya doamu mengandung kuasa. Kalau engkau gak percaya, ya gak ada kuasanya. Ya. Haleluya. Ya. Kenapa orang bimbang tidak dapatkan apa-apa? Itu firman Tuhan. Jangan pergi kemana-mana kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang. Tetapi kalau engkau sudah 100% percaya, pergilah, maka engkau akan mengalami keberuntungan. Nah, percaya ini langkah yang ketiga, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan, kuasa, berkat, dan kekuatan. Kalau kita gak percaya, kita lemah. Tapi ketika engkau percaya, engkau kuat. Banyak orang menang bertanding karena percaya. Dan Daud melawan Goliat, dia kecil melawan besar, senjatanya juga dia kecil, jadi lawan senjatanya besar, tombak besar. Tetapi Daud percaya Tuhan menyertai dan Tuhan berikan kemenangan. Katakan amin. Saya, saudara, karena di dalam kepercayaan ada kuasa, ada kekuatan, ada berkat. Katakan amin. Amin. Kita lanjutkan yang keempat, ya. 5 langkah untuk mendapatkan kuasa dan kekuatan dan berkat, ya, dan kemuliaan. Yang pertama tadi apa? Membaca. Yang kedua apa tadi? Merenungkan. Yang ketiga apa? Percaya. Kita baca di 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat 19. Sudah ketemu? Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah taat hukum Allah. Amin. Ya. Banyak orang bersunat tapi pemberontak. Banyak orang bersunat tapi tidak selingkuh. Banyak apa? Banyak orang bersunat tapi apa? Tidak setia. Banyak orang yang bersunat tapi tidak ibadah. Banyak orang bersunat tapi tidak mengenal Tuhan. Makanya bersunat atau tidak bersunat tidak penting, kata firman Tuhan. Mungkin kalau kata kesehatan penting, kesehatan, dia ada alasannya kenapa penting. Dia punya alasan demi kesehatan, itu alasannya. Ya, tetapi firman Tuhan sunat atau tidak sunat tidak penting. Kenapa? Karena itu semuanya adalah hanya peraturan-peraturan manusia adat, kira-kira seperti itu, dunia. Yang Tuhan inginkan kamu itu harus taat sama Tuhan. Yang Tuhan inginkan kamu harus taat sama hukum-hukum Allah. Yang Tuhan inginkan kamu harus menyembah Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita harus pakai peraturan menyembah Tuhan, harus membawa uang sekian, harus pakai bajunya warna ini, sepatunya mereknya ini, terus bentuk bangunan gerejanya harus seperti ini, harus menghadap seperti ini, apalagi, ya. Maka itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia. Itu tidak penting. Ya, bentuknya apapun, warna apapun, gerejanya menghadap manapun, ya, tidak masalah. Yang penting adalah hatimu taat sama Tuhan. Makanya kita ini
bagaimana kita ini untuk belajar setia sama Tuhan. Kita lanjutkan, sudah waktunya terakhir. Kisah 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Sudah ketemu? Yang terakhir kita baca 1, 2, 3. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid itu di Yerusalem makin apa? Bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nih ya, 5 langkah untuk mendapatkan kekuatan, berkat, kuasa dan kemuliaan. Yang kelima adalah memperluaskan. Katakan memperluas. Memperluaskan dengan gosip. Gosip kebenaran, gosip kuasa, gosip lewat MB, lewat YouTube, lewat ngomong langsung di kedai kopi, lewat ngomong langsung di pasar kaget. Yesus suruh selamat. Begitu. Kalau kamu diberkati, terima Yesus, dibaptis. Begitu. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus berdoa dalam nama Yesus. Agama tidak penting. Itu, ya. Suku apapun tidak penting. Tetapi adakah hatimu di dalam hatimu Yesus itu? Nah, begitu, itu gosip kebenaran. Ya, artinya apa? Kita memperluaskan, memberitakan luas. Maka sampai detik ini penduduk dunia 7 miliar, ya. 7 miliar itu 3 miliar koma sekian itu adalah Kristen, pengikut Yesus. Yang lainnya adalah campur aduk, ada agama Shinto, kepercayaan, kebatinan, macam-macam lah. Ya. Kenapa? Karena kuasa Injil itu menyebar ke seluruh dunia. Apalagi di dalam sekarang ini kasus COVID-19 ini, semua gereja menyiarkan live langsung. Semua pengerja-pengerja membuat YouTube langsung. Ya. Di Indonesia sendiri 6 juta orang bertobat terima Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat pengajaran-pengajaran Kristiani di lewat YouTube, FB dan sebagainya yang disiarkan oleh seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia ini. Tidak terbatas. Yang penting mereka punya paket. Tidak bisa mereka dihalang-halangin. Ya, nggak penting mereka pergi ke gereja, tetapi di dalam kamar mereka, di dalam tempat ibadah yang berbeda mereka bisa melihat itu. Yang penting ada HP-nya. Kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Mari kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Engkau yang rindu berkat, Engkau yang rindu kekuatan, Engkau yang merindukan kuasa dan kemuliaan. Mari 5 langkah ini kau lakukan, yaitu membaca, merenungkan, mempercayai, taat, mentaati. Yang kelima, memperluaskan Injil Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku ajar kami mentaati firman-Mu, ajar kami memperluas Injil Tuhan ke seluruh dunia lewat apapun
dimanapun ya Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami dengan anggur yang baru, kekuatan yang hikmat yang baru, kuasa yang baru. Ampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.